Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan inayahnya kita bisa bertemu walau dalam virtual ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang taat kepadanya sampai akhir zaman. Anak-anakku, siswa-siswi MAN 1 Sukabumi, pada kultum kesempatan kali ini perkenankan Bapak akan menyampaikan kultum dengan tema 3 kunci pintu surga. Yang pertama yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Artinya kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tidak ada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Ia tidak akan masuk surga karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi iman tauhid merupakan pondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya barang siapa mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Memang sedemikian penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan mengucapkan kalimat tersebut agar kita memiliki pondasi kunci utama surga. Beberapa hadis juga menunjukkan barang siapa di akhir hayat mengucapkan kalimat tersebut dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka itu pertanda bahwa ia akan menempati surga dalam hidupnya di akhirat kelak. Anak-anakku,
siswa-siswi MAN 1 Sukabumi yang Bapak banggakan, dan para semuanya yang melihat video ini. Yang kedua, pintu surga yaitu menegakkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannah as-sholah. Artinya kunci surga adalah menegakkan sholat. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sholat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadis tentang pentingnya sholat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di akhir atau di hari kiamat. Karena sholat adalah amal jasmaniyah pertama yang akan hisab sebagai amal kita. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in sholahat sholaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Artinya, amal pertama kali seorang hamba akan hisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Anak-anakku, siswa-siswi MAN 1 Sukabumi yang Bapak banggakan, kunci pintu surga yang ketiga yaitu mencintai fakir miskin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara. Artinya, dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebut orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin sebagai para pendusta agama. Ayat-ayat surat Al-Ma'un ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan atau memberi makan orang miskin. Dalam surat lain, yaitu surat Ad-Duha ayat 9-10, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Mencintai fakir miskin atau termasuk anak-anak yatim merupakan akhlak terpuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan hal ini secara nyata disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far bin Husin bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji sebagai berikut: wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi janaizahum wa la yahqiru faqira. Artinya, Rasulullah mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membesuk mereka yang sedang sakit, mengiring jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang miskin. Dari seluruh uraian yang Bapak sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya. Pertama adalah dalam ranah akidah, yakni bertauhid dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kedua, dalam ranah syariat, yakni menegakkan sholat. Ketiga, dalam ranah akhlak, yakni kesolehan sosial dengan mencintai fakir miskin. Dalam istilah lain, secara berturut-turut ketiganya disebut iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil memiliki ketiga kunci utama tersebut.
Amin amin ya robbal alamin. Sekian kultum untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.